Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya, bab berikutnya adabu ma 'indan naumi wal istiqadhi minhu. Jadi adab mau tidur dan bangun tidur ya. An Hudzaifah, dari Hudzaifah wa Abi Dzarrin dan Abu Dzar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, beliau berdua, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza awa ila firasihi, ketika menuju ranjangnya, menuju tempat tidurnya, yaitu ketika mau tidur, qala, beliau berdoa, bismikallahumma ahya wa amut, dengan menyebut namamu, Allahumma, wahai Allah, ahya, saya hidup, wa amutu, dan saya mati. Wa idza staiqadha, dan ketika beliau bangun tidur, qala, beliau berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah matikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kami kembali. Syarhul hadis, penjelasan hadis. An-naumu wal istiqadhu min ni'matillahi subhanahu wa ta'ala alaina. Jadi tidur dan bangun tidur itu adalah nikmat ya, nikmat Allah untuk kita semuanya. Jadi tidur kemudian bangun, bisa tidur bisa bangun, itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah. Banyak kan orang yang tidak bisa tidur dan mengeluarkan uang untuk bisa tidur ya, beli obat untuk bisa tidur. Dan ada juga kan orang yang sekali tidur kemudian tidak pernah bangun lagi, kemudian mati. Jadi tidur dan bangun tidur itu adalah nikmat. Cuman karena kita terbiasa melakukan ini, tidur dan bangun ya, sehingga nikmat ini kadang nggak terasa. Lidzalika, oleh karena itu, karena tidur dan bangun tidur itu adalah nikmat, syara'allahu lana adhkaron indan naumi wal istiqadh wal akli wasyurbi ibtidaan wa intihaan. Oleh karena itu, maka Allah memerintahkan kepada kita, mensyariatkan untuk membaca zikir dan doa ketika mau tidur dan ketika bangun tidur. Wal akli wasyurbi ibtidaan wa intihaan. Demikian juga kalau mau makan dan minum, ketika mau mulai dan ketika mau mengakhiri, itu ada doanya sendiri. Bal hatta inda dukhulil khala wa indal libas. Bahkan masuk kamar mandi pun, masuk WC pun ada doanya, wa indal libas, dan ketika pakai baju juga begitu, ada doanya. Kullu hadza min ajli an takuna awqatuna ma'muratan bi dzikrillah azza wajal. Semua ini dianjurkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah demi agar waktu-waktu kita itu dalam keseharian itu produktif ya, banyak positifnya, banyak dipenuhi dengan zikir pada Allah. Jadi ketika kita pakai baju kita berdoa, ketika kita makan kita berdoa, ketika kita bangun tidur yang terbersit pertama kali adalah Allah. Jadi sehingga seluruh waktu-waktu kita itu mayoritas adalah diisi dengan zikir pada Allah atau ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Walaula annallaha syara'a lana dzalika lakana bid'atan. Andaikan Allah tidak mensyariatkan itu, maka doa-doa itu menjadi perkara bid'ah yang tidak boleh dilakukan. Walakinnallaha syara'a lana hadza min ajli an tasdada ni'matuhu alaina bi fi'li hadzal. Tapi justru Allah mensyariatkan dan menganjurkan membaca doa-doa dan zikir tadi itu agar Allah menambahkan nikmatnya kita, nikmat tidur, nikmat bangun tidur, nikmat makan, yang diiringi dengan baca doa itu nanti nikmatnya bertambah. Faminha hadzal hadits alladzi dzakarahu al-muallif an Hudzaifah wa Abi Dzar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasi bismikallahumma ahya wa amut. Jadi di antara hadisnya adalah yang sudah disebutkan tadi, bahwa ketika Rasulullah mau tidur, beliau membaca doa bismikallahumma ahya wa amut. Idza awa yakni idza dhahaba ila firashihi. Yang dimaksud dengan awa itu adalah dhahaba ila firashihi, yaitu menuju tempat tidurnya dan mau tidur. Wa arada ayyanam. Qala bismikallahumma ahya wa amut. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita baca doa redaksinya berbunyi bismikallahumma ahya wa amut, dengan menyebut namamu ya Allah,
kami ini hidup dan kami ini mati dan saya ini mati. Kenapa? Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu huwal muhyi wa mumit, adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Fa huwal muhyi yuhyi man sya'a, Allah itu adalah zat yang menghidupkan dan menghidupkan siapa saja yang Allah kehendaki. Wa huwal mumitu yumitu man yasha, dan Allah yang mematikan siapapun yang dikehendaki. Fataqulu bismikallahumma ahya wa amut. Oleh karena itu kita baca doa bismikallahumma ahya wa amut. Ay amutu ala ismika wa ahya ala ismika. Jadi maksudnya adalah, ya Allah, saya itu hidup di atas namamu, berdasar dengan namamu, dengan nama Allah ya, dan kami mati juga dengan nama Allah. Wa munasabatu hadza dzikri inda naumi, dan apa korelasinya ya, korelasi zikir ini, doa ini ketika tidur. Kenapa? Huwa anna nauma mautun, karena tidur itu adalah mati. Lakinnahu mautun aswar, tapi tidur itu adalah mati yang kecil ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, huwallazi yatawaffakum bil-laili, yaitu Allah yang menidurkanmu di waktu malam. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan di siang hari. Tsumma yab'atsukum, kemudian Allah yang membangkitkanmu ya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha, Allah yang memegang nyawamu, memegang nyawa ya, ruh, hina mautiha, ketika matinya, wallati lam tamut fi manafiha, dan ruh yang tidak mati di dalam tidurnya. Walihada kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama minal lail, ketika beliau bangun dari tidur, qala beliau berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih, maha puji, segala puji untukmu, untuk Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'da ma amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusur, dan kepadanya kita kembali. Fatahmadullah alladzi ahyaka, maka kamu memuji pada Allah yang telah menghidupkanmu, karena bersyukur terhadap kesempatan bangun lagi setelah tidur, yang tidur itu merupakan mati kecil ya. Padahal ada banyak orang yang ketika dia tidur kemudian tidak sempat bangun lagi, keburu mati. Na'udzubillah ya. Nah, ini kita bersyukur pada Allah karena sudah dibangkitkan dalam keadaan hidup, kemudian dalam keadaan masih beriman. Ba'dal mauti wa tadzakkar, dan wa tadhkuru, dan kamu ingat, annan nusura yakni minal kubur wal ikhraj minal kubur yakunu ilallahi azza wa jalla, bahwa bangkit dari kubur itu dan keluar dari kubur itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatadzakkar bi ba'tsika min mautika sura bi ba'tsaka min mautikal kubra. Kamu dengan begitu kamu harus merenungkan dan mengingat bahwa dengan dibangunkannya kamu dari tidur yang merupakan mati kecil tadi itu, kamu ingat dengan nanti di masa di mana kamu dibangkitkan dari mati yang besar. Apa itu mati yang sebenarnya? Wa taqulu, dan kamu akhirnya mengucapkan alhamdulillahilladzi ba'da ma ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Wa fi hadza dalilun, dan dalam hal ini adalah merupakan dalil alal hikmatil azimah, tentang hikmah yang besar, fi hadzal naumi, tentang tidur ini, alladzi ja'alahu Allahu rahatan lil badan. Tidur itu merupakan istirahat untuk badannya, istirahat untuk badan, amma sabagoh, dari apa-apa yang sudah ia kerjakan, wa tansyiton lil badan fi ma yastakbilu, dan menguatkan ya, membuat tubuh kita jadi semangat dan rajin untuk badan, untuk hal-hal yang akan datang. Jadi tidur itu merupakan mengistirahatkan badan dari kepenatan dan kecapean apa-apa yang sudah kita kerjakan, sekaligus merupakan saving energi ya, sehingga kita lebih semangat, dan syiton ya, agar badan lebih semangat untuk hal-hal yang akan kita kerjakan. Wa annahu yudzakiru aidan bil hayatil ukhra, dan tidur itu juga bisa mengingatkan kita kepada kehidupan yang lain, yaitu akhirat. Tadhkuru bidzalika idza kumta min qabrika ba'da mautika hayyan ila Allah azza wa jalla. Kamu nanti akan membayangkan bahwa nanti kamu akan dibangkitkan dari tidur yang sebenarnya, yaitu mati, seperti bagaimana kamu dibangkitkan dari tidur yang sebentar itu.
Wa hadza yuziduka imanan bil ba'thi. Ini bisa menambahkan keimananmu terhadap hari kebangkitan. Wal imani bil ba'thi, wal imanu bil ba'thi amrun muhim. Sedangkan iman terhadap hari kebangkitan itu adalah merupakan perkara yang penting. Laula annal insana yu'minu bi annahu sawfa yub'atsu wa yujaza ala amalihi ma amilah. Karena andai orang itu tidak beriman kepada hari kebangkitan dan hari pembalasan, maka dia tidak akan beramal sedikit pun. Walihada najidu katsiran annallaha yaqrinul iman bil yaumil akhir bil iman bi azza wajal. Allah di dalam banyak ayat menggandengkan antara iman terhadap hari akhir dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman-Nya Allah, alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Fal muhim, yang penting adalah annahu yambawi laka idza awaita ila firashika an taqula, kalau kamu mau tidur hendaknya kamu baca bismikallahumma ahya wa amut, wa idza staiqalta, jika kamu bangun taqul alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Jadi kalau mau tidur baca doa itu, kemudian kalau mau bangun baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Salatul jama'ati, ya, salat jamaah. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, salatul jamaati, salat jamaah itu afdalu min salatil fadhih, lebih utama daripada salat sendirian, bisa ba'in wa isyrina darajatan, berapa? 27 derajat, ya. Jadi salat sendirian dengan salat berjamaah itu masih lebih utama salat berjamaah 27 derajatnya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli, salatnya seorang laki-laki, fil jamaah, di dalam berjamaah, tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi sauqihi khamsatan wa isrina dhi'fan. Lebih utama, ya, 25 lipatan, ya, derajat lebih tinggi daripada salat sendirian di rumahnya dan di pasar. Wadhalika, yaitu annahu idza tawaddo'a, orang itu kalau berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian wudunya disempurnakan, ya, wudu yang tidak gerusa-gerusu, wudunya itu sunnah-sunnahnya dijalankan, kemudian wudunya dengan sempurna, ya, thumma kharaja ilal masjid, kemudian berangkat ke masjid, la yukhrijuhu illa shalah, dia keluar hanya untuk sholat, lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajatun, maka setiap langkahnya itu nanti setiap langkahnya terhitung derajatnya diangkat, wa hutta anhu biha khati'atun, dan bahkan setiap langkahnya bisa menghapus dosa. Fa idza shalla, ketika dia salat di masjid, lam tazal al malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu, maka malaikat akan mendoakan dia selama orang ini tadi berada di masjid tadi itu. Allahumma sholli alaihi Allahumma arhamhu. Ini doanya malaikat, ya, kepada orang yang masuk masjid, dia wudunya sempurna, kemudian dia berangkat ke masjid hanya untuk sholat, kemudian dia duduk di masjid anteng, maka kemudian malaikat mendoakan Allahumma sholli alaihi Allahumma arhamhu. Wala yazalu fi sholatin man tadhara sholatah, dan dia terus-terus nunggu sholat, ya. Syarhul hadis, penjelasan hadis, ittafaqal ulama'u, ulama sepakat, ya, ala anna sholatal jama'ati, bahwa sungguhnya sholat jamaah itu min afdolil ibadat wa ajallit ta'at, termasuk ibadah yang paling utama dan ketaatan yang paling agung. Wal qaulur rajih annaha wajibatun ya'thamul insan bitarkiha. Pendapat yang kuat, ya, bahwa sungguhnya sholat jamaah itu wajib. Jadi kalau mazhab Syafi'i mengatakan sholat jamaah itu sunnah muakkad, ada yang mengatakan wajib. Ya'thamul insanu bitarkiha, yang kalau ditinggalkan dia dosa, kalau nggak jamaah dia dosa. Walakinnahu idza shalla wahdahu qubilat sholatu, tapi kalau dia sholat sendirian tetap sah sholatnya. Falaisat syaraton li syihhatis shalah, jadi jamaah itu bukan syarat sahnya sholat, ya. Wa yadullu alaihi qauluhu, dan berdasarkan firman Allah, sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhih bisab'in wa isrina darajatan. Jadi sholat jamaah itu adalah termasuk ibadah yang paling utama, tapi tidak menjadi syarat sahnya sholat. Artinya kalau ada orang sholat sendirian di rumah, sholatnya tetap sah.
Tetapi menurut sebagian pendapat ulama, sholat dia berdosa karena tidak berjamaah. Wa wajhud dalalati annahu law kanat sholatal munfarid la thawaba fiha ma shahat al mufadalah walakin ya'thamul insanu alladzi la yusalli mal jamaah. Jadi kenapa jamaah itu bukan syarat sahnya sholat? Karena hadisnya tadi itu membandingkan ya, mengcompare antara keutamaan sholat sendiri dan sholat berjamaah. Andaikan sholat sendiri itu tidak sah, maka tidak perlu di-compare sudah, karena yang perbandingannya tidak pas ya. Jadi perbandingan ini justru menunjukkan bahwa sholat sendiri itu sah, tapi tidak sesuai dengan perintah syariat yang menganjurkan untuk berjamaah. Jadi ini kesimpulannya ya, kalau sholat jamaah itu, kesimpulannya sholat jamaah itu adalah hukumnya ada yang mengatakan sunnah muakkad, sangat disunahkan, ada yang mengatakan wajib ya. Yang mengatakan wajib itu adalah bahwa berjamaah itu hukumnya wajib, yang kalau tidak berjamaah dia berdosa meskipun sholatnya tetap sah ya. Yang mengatakan sunnah muakkad itu bahwa dia sunnah, sangat dianjurkan untuk sholat di masjid, sholat berjamaah. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab.